Aku yang merindumu, selalu menantikan dirimu, yang selalu memahami tiap detak hatimu. Halo teman-teman sobat kripto dimanapun lu semua berada ya, semoga semuanya tetap sehat ya, luar biasa, dahsyat dan selalu yes teman-teman. Oke, hari ini kita ngomong apa nih? Kita ngomong soal GPU jadul ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kira-kira udah sebulan 2 bulan ini ya teman-teman ya, nyari GPU tuh susah banget gitu, lebih susah daripada nyari bini kayaknya teman-teman ya. Kalaupun ketemu harganya itu udah nggak make sense banget teman-teman ya, kayak yang punya gue ini yang sebelumnya pernah gue ceritain juga di video sebelumnya. Itu mungkin dulu itu ya cuma 7 jutaan lah teman-teman ya. Sekarang itu mungkin untuk 1660S tuh udah mencapai 9 juta kayaknya teman-teman ya, 9 sampai 10 juta gitu ya teman-teman ya. Akhirnya gue coba kontak teman-teman gue ya yang miners juga gitu ya, yang mungkin sudah upgrade ke tipe yang terbaru tuh ya teman-teman ya. Gue coba tanya-tanya aja mereka masih punya GPU yang model-model lama nggak ya, alias model jadul gitu ya teman-teman ya. Nah ternyata ada nih teman-teman punya gitu ya yang bisa gue beli gitu ya teman-teman ya. Jadi memang agak beresiko sih, karena satu tentunya udah nggak garansi lagi teman-teman ya, udah jauh lah, udah nggak ada garansinya. Yang kemudian harganya jadi suka-suka dia aja gitu teman-teman ya. Nah, jadi gue ketemu lah ya, jadi ada kayak gini ya, 1070 gue dapet 2 biji ya, 1070 gue dapet 2 biji. Kemudian yang 1060 ya, 1060 gue dapet 2 biji. Ini kardusnya sama-sama 1060 teman-teman ya. Yang ini kardusnya cuma ada satu ya. Nah, kemudian gue dapet lagi gue dapet lagi 2 biji yang tipenya 1080 teman-teman ya. Itu sama sekali udah nggak ada kardusnya teman-teman ya. Jadi ya, dan dia bilang dia bekas mining, jadi ya dia kasih lah dengan harga spesial tanpa kardus. Cuman memang dia kasih garansi 2 minggu gitu teman-teman ya. Mengenai harganya ini memang sebetulnya seperti yang gue sebutin tadi ya, harganya bener-bener nggak make sense semua teman-teman ya, baik yang baru maupun yang second gitu teman-teman ya. Jadi contohnya yang 1060 aja gue bisa dapat dengan harga 3 juta sampai 3,5 juta gitu teman-teman ya. Tapi ini harga persahabatan duniawi gitu teman-teman ya. Kemudian yang 1070 juga mungkin di kasaran 4,5 gitu ya teman-teman ya, 4,5 juta dalam tanda petik harga pertemanan duniawi juga teman-teman ya. Apalagi yang 1080 teman-teman, itu sangat-sangat tidak make sense menurut gua untuk barang second gitu. Tapi ya again karena gue pengen sharing ke teman-teman gitu ya, ke subscriber channel gue ini, jadinya ya itu gue beli aja temen-temen. Itu gue dapat di harga 6,5 kalau nggak salah ya, satu bijinya gitu ya, 6 sampai 6,5 gitu ya. Jadi ya udah deal lah teman-teman dengan harga segitu, dengan garansi yang tidak ada ya, hanya garansi individu ya, garansi pribadi gitu teman-teman ya. Itu seminggu dan ada yang 2 minggu gitu. Jadi ya langsung gue beli ya, biar gue bisa share ke teman-teman subscriber channel gue ini. Kita bisa lihat bareng-bareng hash rate-nya berapa, daily earnings-nya berapa, dan sebagainya gitu ya. Kalau teman-teman mau langsung lihat dapat hash rate berapa gitu ya kan, earnings per day-nya berapa, kemudian settingan overclock-nya seperti apa, teman-teman bisa langsung menuju akhir daripada si video ini, karena gue udah taruh tuh screen capture-nya ya dari GPU Z, kemudian dari si screen dari si NiceHash ini ya teman-teman ya, kemudian settingan overclock di MSI Afterburner-nya juga udah gue taruh di sana. Jadi kalau mau langsung lihat gimana settingannya dan berapa earnings per day-nya segala macem, langsung di bagian akhir daripada si video ini. Oke ya, langsung kita check out aja ya gimana penampakannya ya. Jadi udah gue
taruh nih dan gue pasang dalam sebuah mining rig ya. Biar rapi aja sekalian, dan sekalian gue coba gitu teman-teman, karena garansinya juga cuma garansi pribadi teman-teman, cuma seminggu dan 2 minggu gitu ya. Jadi mau nggak mau gue coba, gue jalankan, dan alhamdulillah udah 2 minggu 3 minggu ini sih masih cakep ya gitu ya teman-teman ya. Nah, 6 GPU jadul dari si merek Zotac ini teman-teman ya. Oke, let's check it out. Oke, baiklah teman-teman, seperti ini situasi mining rig gue teman-teman ya. Ini gue letakkan di lantai aja seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini ada sebuah kipas Miyako teman-teman ya. Ini bukan rice cooker ya teman-teman ya, tapi kipas ya. Oke, ini ada lampu Himalaya teman-teman ya, untuk menambah nuansa aja sebetulnya. Ini ada timbangan teman-teman, nggak penting banget sebetulnya. Dan inilah teman-teman, mining rig kebanggaan gue teman-teman ya. Ini berisi 6 buah GPU ya kan. Yang paling kiri 2 buah adalah Zotac 1060, yang tengah 2 biji adalah Zotac 1070, dan yang kanan 2 buah Zotac 1080 teman-teman. Nah, di bagian belakangnya ada kipas ya teman-teman ya, ini ya. Ada kipas CPU, sebenarnya ada 6 buah. Ini semua gua rangkai dalam mining rig yang frame-nya ukurannya berapa ini, 70 kali 40 lah kira-kira teman-teman ya. Oke, coba kita intip dari bawah teman-teman ya. Ini adalah motherboard kebanggaan kita teman-teman ya, sebuah Biostar teman-teman ya, Biostar TB250 BTC ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini komponennya apa aja teman-teman bisa lihat di video gua sebelumnya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ada power supply ya teman-teman ya, dari Cougar tipe GEX 850 ya, 850 watt ya teman-teman ya, untuk memberikan daya kepada 6 buah GPU ini ya teman-teman ya. Langsung aja kita nyalain ya. Ini dia switchnya teman-teman. Kita nyalain aja langsung ya teman-teman. Oke, ya langsung hidup teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di 4 yang kiri ya, 1060 dan 1070 tidak ada lampu yang menyala teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman bisa lihat yang 1080 ini ada semacam LED-nya teman-teman ya, untuk menandakan dia nyala atau tidak teman-teman ya. Kalau di belakang itu hanya RGB LED strip biasa teman-teman ya. Kemudian kalau teman-teman lihat, ini gua tidak ada memasang monitor di sini ya. Ini enggak ada monitornya. Monitornya nggak nancap di sini teman-teman ya. Ya, karena gua akan connect-nya menggunakan remote desktop teman-teman, Microsoft Remote Desktop ya. Jadi nanti kita akan lihat dari laptop aja untuk connect ke mining rig ini. Oke lah, yuk capcus ke Windows langsung teman-teman ya. Oke teman-teman, kita udah masuk ke Windows ya teman-teman ya, tapi ini sebenarnya masih di laptop gua ya. Oke, ini kita intip dulu teman-teman ya, harga BTC sekarang itu ya di 35.000 ya teman-teman ya, 35.000,6 USD ya teman-teman ya. Ini sih kalau kita lihat indikator teknikalnya sih dia nyaranin untuk sell ya teman-teman ya. Nah, kita lihat juga ini grafik per hari ya teman-teman ya. Grafik per hari memang beberapa hari terakhir, seminggu terakhir ini harga BTC agak drop ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau gue pribadi, walaupun di sini sell ya teman-teman ya, gue sih tetap hold ya teman-teman ya. Ini bukan financial advice, tapi kalau gue prinsipnya memang hodl keras sampai bahagia teman-teman. Oke, kita langsung aja menuju remote desktop ya teman-teman ya. Oke, ini IP-nya, IP dari mining rig gue yang tadi itu. Kita connect aja. Oke, ini dia teman-teman ya, sudah masuk ke mining rig.
Nah, biasanya sebelum gua memulai ya teman-teman ya, apalagi baru dinyalakan mining rig-nya, biasanya gua absen dulu nih teman-teman GPU-nya. Ini dari menu start ya, klik kanan, kemudian device manager teman-teman. Oke, kita absen di sini teman-teman ya. Display adapters. Oke, ini udah lengkap nih. Ada 1060 2 biji, 1070 2 biji, dan 1080 2 biji. Oke ya, cakep ya teman-teman ya. Berarti semua udah connect dan berjalan dengan baik. Kita tutup, kemudian kita atur overclocknya dulu teman-teman ya. Dimana kita akan melakukan sebetulnya kita down voltage sebenarnya teman-teman ya. Oke. Kita mulai dari 1060 dulu teman-teman ya. Ini gua share juga settingan gua ya. Ini 1060 2 biji ya teman-teman ya. 1060 2 biji, settingannya seperti ini teman-teman ya. 55 untuk power limitnya, kemudian core clocknya 0, memory clocknya juga 0 teman-teman ya. Oke, kemudian yang untuk 1070 dia ada di page selanjutnya. Oke, ini sama teman-teman ya, 55% saja ya teman-teman ya power limitnya. Ini juga 0 dan ini 0 juga teman-teman. 1080 seperti ini settingannya. Nah, 55 untuk power limitnya ya, kemudian 125 untuk core clock, dan 750 untuk memory clocknya teman-teman ya. Ini sebenarnya udah gua coba seminggu terakhir ini teman-teman ya, karena kalau dinaikkan ya, terutama yang 1070 ini, kalau angkanya, kalau core clocknya gua naikin itu kipasnya langsung bunyi-bunyi teman-teman. Jadi ya gua turunin aja dengan hash rate yang enggak terlalu signifikan juga sih turunnya. Jadi ya gua taruh 0 dan 0 aja di sini. Oke, kita jalanin aja. Kita menuju nice hash teman-teman ya. Nah, ini gue jalanin juga run as administrator ya teman-teman ya. Jadi klik kanan, kemudian run as administrator. Kenapa run as administrator? Ini karena nanti ada aplikasi khusus teman-teman ya buat ngeboost hash rate sebenarnya. Nanti kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Oke, kita jalankan dulu nice hash-nya. Nah, ini dia udah keluar. Oke, GPU sudah 6. Kita absen sekali lagi teman-teman ya. Semuanya udah ada, dengan hash rate-nya belum ada ya, masih 0 ya karena belum dinyalain. Oke, kita langsung nyalain teman-teman ya. Kita start all semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita start all semuanya. Nah, ini yang tadi gue bilang teman-teman ya, ETH Largemont Pills teman-teman ya. Ini gunanya untuk ngeboost hash rate khusus untuk yang 1080 teman-teman ya, dan dia akan langsung keluar aplikasi yang ini. Oke ya, ini kita kembali ke sini ya teman-teman ya. Ini bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman ya. Ini oke, kita intip ke atas sedikit. Nah, ini yang 01 ada 1080, yang 2 dan 3 adalah 1070, dan yang paling bawah 1060. Oke, ini kita lihat ke bawah teman-teman ya. Nah, kita lihat ke bawah teman-teman, jadi bisa lihat ini yang 27 MHz per second ini adalah yang 1080 teman-teman ya, dengan wattage sebesar ya 100 lah ya, 100 watt ya teman-teman ya. Kemudian di bawahnya adalah 1070 ya, dapat 21 teman-teman ya, dengan watt sebesar 82 ya, 82 watt. Kemudian yang terakhir 1060 dapatnya 19 saja teman-teman, dengan watt yang cukup efisien ya teman-teman ya, 67 ya. Oke, kita lihat dia udah accept beberapa share teman-teman ya, beberapa kerjaan udah dia terima. Oke, kemudian kita coba lihat dari sisi nice hash-nya teman-teman ya. Oke, nah ini tadi ya sudah kita absen 27, kemudian 1080 ya, 26 ya, 267 lah ya. Ini 267, kemudian yang 1070 ya, 1070 dapatnya 20-an. Sementara yang 1060 dapatnya 19. Oke, 1920 ya. Nah, kemudian ini kita bisa lihat ya teman-teman ya, sehari kita bisa dapat $7 ya teman-teman ya. $7 untuk ke 6 buah GPU jadul ini teman-teman ya, lumayan ya. Kita lihat ini dalam kondisi ya 1 BTC sama dengan 35.000 USD teman-teman ya. Oke, nah
Kalau gue pribadi seperti yang gue bilang tadi, ini ya gue akan mensyukuri teman-teman ya, yang ini ya lumayan ini, kita mining terus aja. Nanti moga-moga akhir tahun nilainya udah mungkin bisa 2 kali lipat teman-teman ya. Oke, tadi gue lihat sedikit ada notif yang kurang bagus nih teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat ada yang panas nih teman-teman ya. 4 dan 5. 4 dan 5 itu yang tadi adalah yang 1060 teman-teman ya. Ini apa karena letaknya paling ujung atau gue harus nambah kipas nanti ya, kita lihat sampai jalan ya teman-teman ya. Nah, untuk sementara gue biarin dulu teman-teman ya, biarkan dia agak sedikit panas, toh sebenarnya masih di bawah 70 semua teman-teman ya, adem lah ya, 64, 66, 66, 64, 68. Nah ini sih 1070 agak panas, tapi dia malah nggak ada notif ya. Yang 4 dan 5 1060 nya sih masih di bawah 70 ya, mestinya masih oke ya. Oh ya teman-teman, di video gue sebelumnya kan ada juga yang komentar tuh, bertanya sebetulnya jenis memorinya apa. Nah itu kita bisa lihat menggunakan tools yang namanya GPU-Z ya teman-teman ya. Ini kita jalankan aja GPU-Z nya, kita lihat bareng-bareng tipe memorinya apa teman-teman. Kita mulai dari yang 1060 ya. 1060 ini ternyata jenis memorinya DDR5 Micron teman-teman ya. DDR5 keluaran Micron teman-teman ya. Yang 1060. Kemudian yang 1070 kita lihat bareng-bareng juga teman-teman. Tipenya sama, GDDR5 juga dan Micron juga ya. Dan yang terakhir coba kita lihat di 1080 teman-teman ya. Untuk 1080 ternyata tipenya GDDR5X, keluaran Micron juga ternyata teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, kalau kita lihat bareng-bareng ada GDDR5X, inilah kenapa dia kompatibel dengan aplikasi tadi ya teman-teman, yang ini ya, yang di ETH Last-Month Builds ini teman-teman ya. Oh ya teman-teman, seperti yang gue bilang di awal tadi, ini screen capture-nya udah gue siapin ya, nanti teman-teman tinggal lihat di bagian akhir dari video ini udah gue rekap semua di sana, termasuk tadi teman-teman ya, termasuk si settingan afterburner-nya teman-teman ya, tinggal dilihat di sana rekapannya. Di video gue sebelumnya teman-teman ada subscriber yang bertanya berapa kira-kira budgetnya teman-teman ya, dan bisa BEP berapa lama. Coba kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Gue udah bikin hitungan sederhananya, ini kalkulasi sederhananya teman-teman ya. Kira-kira investasinya butuh berapa sih untuk membangun mining rig seperti yang tadi itu ya. Oke, ini kalau kita lihat bareng-bareng dari sisi motherboardnya Biostar teman-teman ya, ini kira-kira sekarang harganya di 2 juta teman-teman ya. Kemudian prosesornya mungkin di 900.000, memorinya 450, hard disk SSD-nya 450, powernya mungkin sekarang 1,5 ya kan. Terus kita butuh Riser ya teman-teman ya, GPU Riser 6 biji teman-teman ya. Ini jadi in total 450.000 plus tadi rig frame-nya yang tadi teman-teman ya, itu kira-kira 250.000 lah. Jadi in total untuk basic systemnya sendiri udah 6 juta teman-teman ya. Nah kemudian untuk GPU-nya sendiri ya, seperti yang gue bilang tadi, ini gue dapet akses ke harga yang persahabatan duniawi teman-teman ya. Jadi memang beli dari yang kita kenal gitu ya. Jadi makanya harganya agak miring, dan memang sudah tidak ada garansi sama sekali teman-teman ya. Jadi ini coba kita asumsikan di 3,5 juta untuk 1060, 4,5 juta untuk 1070, dan 5,5 juta untuk 1080. Ini kurang lebih aja teman-teman ya, buat gambaran teman-teman untuk mungkin bisa cari-cari di marketplace teman-teman ya. Oke, jadi semuanya in total kira-kira butuhnya 33 juta ya teman-teman ya. Nah kemudian kita coba lihat dari sisi income per harinya berapa sih teman-teman ya. Tadi kita udah coba ya, kita lihat sekali lagi aja di nice hash-nya. Oke, di nice hash-nya mengatakan 6,9 ya teman-teman ya, 6,9 US dollar per day teman-teman. Kita taruh aja di sini 6,9, maaf salah, 6,9 ya teman-teman ya. Nah ini dikalikan 14.000 ya teman-teman ya, 14.500 untuk rate dolar kira-kira hari ini. Jadi per hari sebenarnya kita dapat kasar bisa 100.000 teman-teman ya, atau ekivalen dengan 3 juta sebulan ya teman-teman ya, untuk kondisi mining rig dengan 6 ini. Oke, jangan lupa kita masukkan juga dayanya teman-teman ya, wattnya ya. Kita lihat sekali lagi, kita intip lagi teman-teman ya, biar lebih akurat. Oke, ini 90 ya, kita bulatkan ke 100 teman-teman ya. Kemudian yang 1070 85 lah ya, kita bulatkan ya. Kemudian yang paling bawah yang 1060 kita bulatkan ke 65 atau 70. Oke, ini kita put aja di sini teman-teman ya. Yang 1070 itu 1060 itu 70 teman-teman ya, 70 watt untuk satu buah 1060. Yang ini kita taruhnya 85, dan yang 1080 kita taruhnya 100 teman-teman ya, 100 watt.
Ingat masing-masing GPU ada 2 ya ini. Kemudian tarif dasar listrik kira-kira 1.450 per kWh. Hitungannya masih kWh dan per jam teman-teman ya. Jadi ini kita harus kalikan semua. Nah, kalau teman-teman mau lihat rumusnya, jadi ini adalah E21 itu tadi ya per GPU berapa watt. F21 ini adalah berapa jumlahnya ya teman-teman ya. Kemudian ini kita bagi 1000 ya, karena ini masih dalam watt, sementara tarifnya dalam kilowatt teman-teman. Jadi kita bagi 1000. Kemudian G21 adalah tarif listriknya tadi ya, 1450 lah ya kurang lebih. Terus kita jalankan kira-kira 24 jam ya, kita taruh aja 24 jam di sini teman-teman ya. Terus jangan lupa PPN 10% ya, jadi kita kalikan dengan 1,1. Jadi per hari itu teman-teman ya, untuk kebutuhan listriknya ya, untuk GPU ini kira-kira 19.000 teman-teman per hari. Jadi kita dapat income dari mining 100.000, kita potong dengan listrik 20.000 teman-teman. Jadi netnya sehari itu sebenarnya kita dapat 80.000 teman-teman ya. Ini kalau kita kalikan sebulan 30, jadi kira-kira 2,4 juta bulan teman-teman ya, dari GPU 6 buah yang termasuk golongan GPU jadul nih teman-teman ya. Nah ini kalau kita hitung kira-kira butuh berapa hari sih untuk BEP ya, untuk break even point ya teman-teman ya. Ini bagi aja teman-teman ya, investasinya berapa dibagi dengan net income per hari teman-teman ya. Ini ketemunya 400 hari teman-teman ya. 400 hari kira-kira kalau kita konversi ke bulan jadi 13,7 bulan teman-teman ya. Kembali lagi ke teman-teman ya, strategi investasi teman-teman mau menggunakan model seperti ini ya, atau mau memilih investasi yang lain boleh. Ini gua hanya sharing aja. Jadi kalau kita menggunakan GPU jadul seperti ini ya, please expect akan BEP di 13 bulan teman-teman ya. Cuma mungkin yang perlu diingat adalah ini kan kita basisnya adalah harga GPU per hari ini, dimana harganya benar-benar gak rasional teman-teman ya. Harganya benar-benar gila-gilaan. Mungkin kedepannya harganya sudah turun ya teman-teman ya kan. Komponen-komponen juga mungkin sudah turun. Kemudian harga Bitcoinnya juga ini sudah sebulan ini ya mungkin ya teman-teman ya agak drop ya ini, tapi kita expect akan naik juga nih teman-teman ya, akan naik juga sehingga seharusnya balik modal tuh bisa lebih cepat daripada ini teman-teman ya. Itu dia tadi teman-teman video daripada mining rig dengan 6 buah GPU jadul teman-teman ya. Hasilnya bagaimana gua kembalikan ke teman-teman, mau go for it or cari yang baru, terserah teman-teman ya. Gua hanya bisa ngasih informasinya saja, keputusan ada di tangan teman-teman. Oke ya, akhir kata keep on mining, get some coins and bye bye.